kelas PPKN kelas 11. Nah, gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Serta kalian mampu nih merilis kebosanan-kebosanan serta kejenuhan di rumah. Pasti udah cukup bosan ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya untuk ikut belajar di kelas PKN. Dan jangan lupa nih, kalau kalian memang harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa kalian menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, pakai masker, dan juga menjaga kebersihan. Nah, di kesempatan hari ini, alhamdulillah kita ketemu lagi yang insya Allah akan membahas mengenai topik kedua dari materi di kelas 11 ini. Kira-kira ada yang udah tahu belum gambarannya? Kita mau belajar tentang apa ya? Kita mau diskusi dan membahas tentang apa ya? Nah, sebagai clue-nya, yuk Bunda kasih melalui tayangan video berikut. 30 menit. Sampai saat kotak tersebut ada juga salinan C1-nya. Komisi Pemilihan Umum Palembang gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019. Simulasi diikuti panitia PPK dan PPS dari kecamatan dan kelurahan di Palembang. Latihan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada warga. Simulasi mempresentasikan kejadian sesungguhnya di TPS. TPS dilengkapi dengan 5 kotak suara dan 4 bilik pencoblosan. Di depan TPS juga tertempel papan informasi, daftar calon peserta pemilu dan daftar pemilih tetap. Ada 7 orang yang bertugas sebagai panitia pemungutan suara atau KPPS. Tata cara berlangsung utuh, mulai dari kedatangan pemilih dengan mengisi daftar hadir, hingga keluarnya pemilih dari TPS dengan mencelupkan tinta. Dilanjutkan dengan proses penghitungan dan pencatatan suara dalam formulir C1. Tujuan simulasi ini dalam rangka pemberian pemahaman kepada seluruh jajaran PPK dan PPS Kota Palembang untuk bahan mereka melakukan BIMTEK di tingkat KPPS. Karena tanggal 10 April kita akan melakukan pelantikan serentak seluruh KPPS Kota Palembang untuk 4.805 TPS. Penyelenggara pemilu diharapkan bisa mengenal situasi dan kendala yang dihadapi di TPS, serta cara menghadapi masalah yang mungkin terjadi. Setelah itu petugas PPK selanjutnya akan memberikan bimbingan teknis pada petugas KPPS yang akan menyelenggarakan pemilu di 4.805 TPS di Palembang. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Nah, tadi sudah disimak ya videonya tentang apa, hayo? Tentang pemilu ya. Kira-kira apa hubungan video yang tadi ditayangkan tentang pemilu dengan materi yang akan kita bahas? Ada yang sudah tahu? Ya, kita akan membahas materi tentang demokrasi Pancasila. Wah, ini menarik ya, karena kalau berbicara tentang demokrasi, kita juga pasti akan berbicara tentang bagaimana kita menyuarakan suara kita sebagai warga negara, tentunya melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu juga apa sih kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita kali ini? Kompetensi dasar dari materi demokrasi Pancasila adalah kalian mampu menganalisis serta menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, walaupun mungkin belum saat ini, tapi mudah-mudahan di 2-3 tahun lagi kalian adalah bagian dari warga negara yang menerapkan prinsip demokrasi ini melalui kegiatan pemilu. Tentu, ini juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, di mana kalian mampu menerapkan serta mampu membuktikan diri sebagai warga negara yang baik dengan menerapkan konsep demokrasi Pancasila melalui kegiatan pemilihan umum. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dengan baik sebagai warga negara yang tentunya lebih smart and good citizen ya. Jadi warga negara yang baik serta cerdas. Di materi tentang demokrasi Pancasila ini ada beberapa subtopik atau subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu demokrasi sendiri. Mulai dari pengertiannya, kemudian juga asasnya, macam dan jenisnya kita akan bahas di subtopik pertama. Selanjutnya, kita juga akan membahas bagaimana konsep dari demokrasi Pancasila serta prinsip-prinsip apa saja sih yang mendasari dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dan kita juga akan membahas bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai penerapan demokrasi Pancasila melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Nah, itulah kurang lebih gambaran subtopik dari materi demokrasi Pancasila ini. Persiapkan diri kalian ya untuk belajar.
belajar bersama.